Shalom. Mari dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa hati kita bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihi Engkau, Tuhan Raja kami, Bapa yang baik, Bapa yang melimpah dengan kebaikan, Bapa yang melimpah dengan kasih setia. Sungguh indah kasih-Mu Bapa yang Kau berikan, kasih-Mu yang Kau curahkan, itu memulihkan hidupku, itu membentuk dan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Saat ini kami datang membawa korban syukur, membawa korban pujian bagi-Mu, Allah mulia, Allah yang ajaib. Kasih dan kuasa-Mu dinyatakan melimpah. Kinara lara lama lara lama lara lara ya lama shedede aralamu kidara nalamu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih di mana kami boleh meninggikan Engkau melalui pujian dan penyembahan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau buka hati untuk firman-Mu disampaikan. Taruh setiap perkataan dalam hati kami sehingga hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Bapa, Engkau rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kuat kuasa-Mu memampukan hamba-Mu menyatakan akan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan September ini kita masih tetap di dalam tema khotbah adalah kasih karunia untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita akan belajar 2 poin saja pada pagi hari ini. Apa sebabnya kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan? Apa manfaatnya yang akan kita terima pada saat kita mendengarkan suara Tuhan? Kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal ke-28. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya. Jelas di sini dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 6 menyatakan bahwa jika engkau mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan menyediakan berkat, bukan berkat yang setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya ada berkat secara menyeluruh. Baik itu berkat secara materi, baik itu berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat keluarga bahagia, berkat dalam pelayanan kita. Berkat secara menyeluruh Tuhan sediakan bagi kita setiap orang-orang percaya. Janji Tuhan bukan kutuk, janji Tuhan adalah berkat. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mendengarkan suara Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita mau melakukan suara Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita lakukan? Dan ketika kita mendengarkan suara Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka janji Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama, ya, pada waktu itu umat Tuhan bisa mendengarkan suara Tuhan itu hanya melalui perantaran para nabi dan para imam. Namun kita yang hidup dalam zaman anugerah di mana Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib telah memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita tidak perlu pengantara lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak perlu nabi lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa langsung mendengarkan suara Tuhan pada saat kita berdoa, saat kita masuk dalam hadiratnya, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu poin yang pertama kita belajar, kita mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberkati kita. Ya, segala berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Poin pertama, poin kedua, kita akan buka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Dan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 ini
Di sini kita bisa melihat pesan Tuhan, teguran Tuhan bagi 7 jemaat mula-mula. Dan itu juga ditujukan kepada jemaat yang hidup di akhir zaman itu, yaitu kita semua. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jelas firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Kita belajar untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya, barang siapa menang, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Akan mendapatkan surga. Loh, Pak, bukankah keselamatan yang kita terima ini oleh karena kasih karunia? Betul, tidak salah. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah, itu pemberian. Tetapi bukan berarti keselamatan tidak bisa hilang. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, keselamatan hidup kekal adalah anugerah yang Tuhan berikan. Namun, keselamatan bisa hilang. Ya, dengan cara apa kita bisa menghilangkan keselamatan? Pada saat kita berpaling daripada Tuhan. Pada saat kita murtad daripada Tuhan. Kita mendapatkan hidup kekal, bisa masuk surga karena percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika pada saat kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menolak Yesus. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Bahkan sudah berpaling dari Tuhan, bahkan sudah menyembah ilah yang lain. Maka keselamatan akan hilang. Ya. Saat kita menolak Yesus, ya, kita katakan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan, jika engkau menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan Yesus, mari supaya kita tetap masuk dalam destiny-nya Tuhan. Supaya kita tetap masuk dalam rencana yang Tuhan terindah dalam hidup kita. Bukan cuma kehidupan kita yang sekarang nih, dan juga kehidupan kita yang akan datang. Kita belajar mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Kita belajar dengan baik-baik mendengarkan suara Roh Kudus. Agar kita senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Langkah demi langkah itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Saya kena percaya berkat Tuhan, firman Tuhan sudah menjadi berkat bagi kita semua. Dimanapun Anda berada yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Agar kita masuk dalam rencana Tuhan yang terindah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.